lalu dicek di bawahnya ada sampah nggak? Nggak ada ya? Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kalau sudah. Sudah bersih? Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita masuk ke materi, Miss minta 2 orang ke depan untuk memimpin lagu wajib dan memimpin doa. Dipersilakan ke depan. Maria dan Eklesia. Dikasih. Oke, amin. Kembali ke tempat. Terima kasih buat Maria dan dikasih. Sekarang Miss mau absen. Kalau Miss panggil namanya, bilang hadir. Sudah? Miss panggil satu-satu ya. Didengar namanya, jangan sampai diulang. Adel? Ada Miss. Abraham? Ada Miss. Adelio? Ada Miss. Rajan? Ada Miss. Azlan? Ada Miss. Bernard? Ada Miss. Gilang? Ada Miss. Jeloy? Ada Miss. Kasih? Ada Miss. Laura? Ada Miss. Lydia? Ada Miss. Maria Silalahi? Ada Miss. Maria Utopia? Ada Miss. Raymond? Ada Miss. Reja? Miss. Rido? Ada Miss. Roden? Ada Miss. Frinda? Ada Miss. Tania? Ada Miss. Tito? Ada Miss. Persen? Ada Miss. Jidan? Miss. Jilvania? Ada Miss. Jenny? Ada Miss. Eklesia? Ada Miss. Berarti cuma satu teman kita nggak hadir hari ini ya. Oke. Hari ini kita membahas tentang peraturan. Tentang apa? Iya, tentang peraturan. Siapa di sini yang sudah pernah kata peraturan? Siapa yang sudah pernah mendengar kalimat peraturan? Iya.
Iya, harus dilaksanakan. Terus apa lagi? Ya, pekerjaan harus dikerjakan. Nah, jadi adapun tujuan kita mempelajari materi ini supaya peserta didik tahu peraturan yang ada di rumah, di sekolah. Yang kedua, supaya peserta didik tahu membedakan peraturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, yang ketiga itu supaya peserta didik mengetahui manfaat dari aturan. Sebelumnya Miss mau nanya, peraturan itu ada di mana aja? Contohnya di mana? Ya, di rumah. Apa contohnya? Iya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Sekarang biar lebih paham, kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang peraturan. Sebelumnya kita harus tahu kalau peraturan itu dibuat oleh manusia. Peraturan itu adalah aturan atau tata tertib yang harus dilaksanakan. Berarti kalau udah ada peraturan, itu untuk dilanggar atau untuk dilaksanakan? Dilaksanakan. Iya, peraturan itu untuk dilaksanakan. Tujuannya apa, Miss? Kenapa harus dilaksanakan? Nah, itu dilaksanakan supaya mengatur kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya rukun, supaya damai, supaya apa lagi? Ya, supaya tertib. Itulah gunanya aturan. Dan ini kita pelajari supaya kalian tahu kan apa aja peraturan di rumah dan di sekolah. Nah, selanjutnya jenis peraturan. Apa aja? Peraturan di sekolah. Iya, peraturan di sekolah. Terus yang kedua, peraturan di rumah. Peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dibuat untuk di sekolah atau untuk di rumah? Iya, peraturan sekolah itu untuk dilaksanakan di sekolah. Di sekolah dan diikuti oleh semua siswa ataupun peserta didik. Iya kan? Siapa yang buat peraturan sekolah, Miss? Orang tua yang buat? Siapa? Guru. Buat peraturan sekolah itu adalah guru. Yang melaksanakan siapa? Siswa. Melaksanakan peraturan sekolah itu siswa. Nah, peraturan sekolah adalah aturan atau tata tertib yang dibuat sekolah yang harus diikuti dan dipatuhi semua siswa agar kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan tertib dan aman. Peraturan dapat membantu siswa untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya itu gimana, Miss? Yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contoh yang tidak boleh dilakukan di sekolah apa? Ayo. Iya, tidak boleh melawan guru.
itu pakai seragam sekolah. Mereka itu bekerja sama untuk menanam. Mereka ini sedang berkebun, menanam bunga, menanam pohon. Sudah? Diperhatikan kan? Nah, kalau di sekolah, lihat setiap kegiatan di sekolah itu berpakaian lengkap dan rapi. Ini mereka kerja bakti membersihkan dedaunan yang jatuh. Seperti kalian kan, kalau ada daun jatuh di situ, kalian pungutnya? Iya, harus dipungut. Itu adalah salah satu contoh peraturan di sekolah. Ini semua sudah kita laksanakan, sudah kan? Nah, yang pertama ini, salam pagi di dekat gerbang, iya kan? Yang kedua, yang selanjutnya ini ada ngapain mereka ini? Iya, upacara bendera. Harus berpakaian rapi. Tidak boleh telat datang. Iya kan? Rapi kan dilihat, gak ada yang ganggu-ganggu temannya, gak ada yang ngobrol-ngobrol sama teman yang di samping. Itu merupakan, kalau kau ngomong-ngomong di barisan, berarti kau itu tidak melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Berarti kau nggak mau mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Yang ini selanjutnya ini mereka ngapain? Buang sampah sembarangan mereka ini? Tidak. Buang sampah pada tempatnya. Makanya kalau ada sampah kalian lihat, meskipun itu nggak sampahmu, diambil. Sudah diambil, diapain? Dibuang di mana? Iya, harus dibuang ke tempat sampah. Jangan ada sampah di situ, biarin. Harus diambil terus dibuang. Biar apa? Bersih. Kalian suka bersih kan? Iya, semua orang itu suka bersih. Enggak ada yang suka kotor-kotor. Maka dari itu menjaga kebersihan. Selanjutnya ini, setiap hari kita melaksanakan ini. Iya kan? Betul? Setiap hari. Jadi, Miss mau nanya, ini ngapain ini? Pada gambar? Piket kelas. Mereka melaksanakan piket kelas. Satu orang yang piket di situ? Tidak kan? Berbagi mereka. Ada yang lap kaca. Jadi kita sudah melihat gambar ini. Di sini cuma satu orang? Nah, mereka ini melaksanakan piket. Cuma satu orang yang ngerjain? Tidak. Mereka itu berbagi tugas. Ada yang melap kaca, ada yang menyapu, ada yang ngepel. Ini sudah kita laksanakan kan di sekolah ini? Iya. Waktu kapan kita laksanakan itu? Ya, waktu piket. Supaya kelas jadi bersih dan nyaman untuk tempat belajar. Supaya nyaman untuk tempat belajar. Nah, Miss mau nambahin atau ada lagi yang mau ngasih contoh lain peraturan di sekolah selain kita sebut tadi? Atau peraturan di kelas ini? Coba si Abraham. Iya, tidak boleh berantem. Iya, tidak boleh menyebut nama orang tua, itu nggak boleh. Terus apa? Nggak boleh lari-lari. Nggak boleh lari-lari di kelas. Karena peraturan itu tujuannya untuk baik. Ada peraturan tujuannya nggak baik? Kalau kita lari-lari, kalau kita nggak menaati peraturan, pasti ada akibatnya. Apa, Miss? Contoh, kalian lari-lari di kelas ini, terus kalian jatuh, terantuk di meja, terluka kan?
Cibra, contoh peraturan sekolah tadi apa? Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Lagi? Ya, tidak boleh ribut. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita yang sudah menjawab. Berarti mereka mendengarkan. Ya, siapa lagi? Iya, melaksanakan piket kelas. Berarti sudah tahu kan peraturan di sekolah? Sekarang kita masuk ke peraturan di rumah. Peraturan di rumah itu siapa yang buat? Kepala sekolah. Terus siapa? Iya, orang tua. Atau kalian yang buat peraturan di rumah kalian? Iya, enggak. Kalau di rumah itu yang buat peraturan orang tua. Dan yang melaksanakannya cuman anak lah yang melaksanakan. Tidak berarti seluruh anggota keluarga. Baik itu adik, dirimu, abangmu, kakakmu juga. Nah, itu sama-sama melaksanakan aturan yang ada di rumah. Ngapain Miss dibuat aturan di rumah? Suka kita bilang tidak boleh seperti itu. Kan tadi tujuannya supaya hidup rukun, damai. Peraturan rumah itu adalah aturan yang dibuat di rumah agar semua anggota keluarga dapat berperilaku dengan baik dan menjalankan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Kalau nggak teratur, contohnya, adekmu yang nyuci piring, kau nyapu nggak dilaksanakan adekmu, pasti kau marah kan? Jadi marah kan? Jadi adalah keributan. Makanya apa aturan di rumah itu harus dilaksanakan. Apa aja contohnya? Cibra? Iya. Apa dibilang Bra? Ya, tepuk tangan dulu untuk Cibra. Lagi apa peraturan di rumah? Tidak boleh berantem dengan? Iya, tidak boleh berantem sama adik. Lagi apa? Kita tambahin di sini, kita lihat bersama-sama ya. Contoh lain. Nah, ini merapikan tempat tidur. Ngapain ini? Iya. Merapikan tempat tidur itu waktu siang-siang ya. Terus bangun pagi. Siapa di sini? Kalau bangun pagi dia merapikan tempat tidurnya. Ayo, siapa? Iya. Yang bagi belum merapikan, nanti mulai besok, kalau dia bangun pagi harus juga dirapikan. Enak kan merapikan apa? Melihat tempat tidur kalau rapikan, nggak acak-acakan. Iya kan? Bangun tidur itu harus berdoa dulu, baru rapikan tempat tidurmu. Kalau nggak rapi, jorok, banyak nanti apa? Ya, nyamuk, kecoa. Kalau udah ada hewan-hewan itu nanti di kamarmu, berarti itu karena jorok. Selanjutnya ini ngapain ini? Iya, merapikan mainan. Kalau kau udah selesai bermain mainan, kau biarkan berserakan di situ. Kalau ada biarkanlah. Ada kok mama yang rapiin. Ada kok kakak. Kalau kita yang menyerahkan, berarti kita harus bertanggung jawab juga untuk merapikan. Ya kan? Jadi biar berserakan. Selesai main-main, udah karena dia udah malas, bosan, ditinggalkanlah mainannya. Berserakan di situ. Paham? Ini ngapain ini? Mereka berdua ini ngapain ini? Menyapu. Iya. Mereka berdua ini menyapu. Ini juga merupakan contoh peraturan di
disapu? Biar apa? Bersih. Biar bersih. Kalau ada yang kotor terus disapu. Jangan tunggu disuruh mama. Bang, sapukan dulu itu. Kak, sapukan dulu itu. Kalau kau lihat kotor, kau sapu supaya bersih. Enak kan dilihat mata kau bersih kan? Amin. Enak dilihat mata kau bersih. Ya, Amin. Kalau di rumah sendiri, cuma sendiri punya apa? Menyapu rumah atau dibantu adik kayak gitu. Putih-putih sampahnya. Oh, si adik Leo katanya dibantu sama adiknya. Berarti ada kerjasama, iya kan? Ya, Amin. Ini lagi menjaga kebersihan rumah. Kita baca sama-sama ya contoh-contohnya. 1, 2, 3 ya. Ya, menjaga kebersihan rumah. Yang ini ngapain? Membantu ibu. Ngapain ibunya itu dibantu? Masak. Siapa pernah membantu ibunya di rumah? Berarti di sini rata-rata anak baik semua ya. Membantu orang tua itu merupakan hal yang baik. Si Abel bantu ngapain? Bantu memasak. Si Abraham menyapu. Yang lain membantu apa? Si Jenny? Iya, mencuci piring. Seperti Miss dengar. Kenapa kau ini nak? Aku disuruh mama nyuci piring tadi Miss. Persen. Dia tadi bantu mamanya pagi-pagi nyuci piring. Ya kan Persen? Nah lagi nih ngapain? Cuma ibu aja yang perlu dibantu? Tidak. Siapa lagi? Ayah. Ayah. Membantu ayah. Sebenarnya yang minta tolong nih. Ambilin dulu gayung. Ambilkan dulu ini, bersihkan dulu lantai ini. Itu juga sudah termasuk membantu melaksanakan kewajiban ayah. Ngapain? Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Siapa tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah pamit sama orang tuanya? Jujur. Iya. Oke, turun tangannya. Ke sekolah itu harus pamit kepada orang tua. Jangan kan ke sekolah mau kau main, mau sama temanmu, kau harus pamit dulu kepada orang tua. Kepada orang tua. Inilah tadi contohnya yang mencuci piring, belajar. Di rumah juga kau belajar? Belajar? Siapa yang rajin belajar di rumah? Rajin-rajin ya kalau sudah belajar di rumah ya. Oke, turun tangannya. Bangun tidur tepat waktu. Siapa di sini selalu bangun tidur tepat waktu? Gak kesiangan dia. Iya. Kelas 2 ini tepat waktu ini bangun tidur, makanya gak telat ke sekolah. Iya kan? Turun tangannya. Selanjutnya itu tujuan dibuat peraturan. Mari kita baca bersama-sama. Tujuan dibuat peraturan. Baca dengan pelan dan jelas. Sudah? Oke, 1, 2, 3 ya.
tadi di kelas tertib itu? Hah? Terus kalau dikasih tugas sama berarti itu tanggung jawab bukan? Harus tahu tanggung jawab kan tugas? Kalau nggak mau laksanakan pasti dimarahin, iya? Atau ada senang? Ye, anakku nggak melaksanakan tugasnya. Ada gitu? Tidak ada. Inilah akibatnya kalau kita tidak mematuhi aturan. Yang pertama itu apa? Yang terjadi kekacauan atau keributan. Yang kedua, bisa membahayakan diri sendiri. Yang ketiga itu, membuat orang lain terganggu. Kalau belajar itu harus tenang. Kalau kau ribut, pasti temanku jadi terganggu. Terus menimbulkan pertengkaran. Yang kelima itu, iya. Inilah akibat. Akibat ini resiko yang kau terima kalau kau tidak melaksanakan aturan itu. Sudah paham kan? Sudah? Oke, sekarang kita melakukan SPI dulu. Yang Marina menari, tahu semua? Oke, sudah?
juga jawaban yang benar. Sudah? Sudah, Miss. Paham? Paham, Miss. Di sini ada dibuat nama, tulis namamu, tulis kelas. Sudah? Sudah, Miss. Mengerjakan tanpa Sudah. Oke? Sudah semua? Sudah semua? Sudah, Miss. Ya, kalau kita menjawab itu duduk. Oke? Kerja sendiri-sendiri. Ayo. Dijawab semua ya. Dipilih salah satu. Kalau udah siap, tunggu temannya selesai semua. Sudah? Iya, bentar ya. Tunggu temannya selesai semua. Mulai duduk kembali semua. Bebas. Jadi sudah paham kan materi kita hari ini? Semua dijawab sudah.